Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat Abah Haji Agung sekeluarga beserta seluruh pimpinan, staf dan karyawan AFCO Group, Bapak Ibu, para jamaah dan para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang berbahagia. Mengawali pengajian malam hari ini, saya mengajak diri saya, mengajak hadirin semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian rutin setiap hari Rabu malam Kamis, kajian fikih atau kajian hukum Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang sangat mulia ini menjadikan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih rahmat, ridho dan surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat beliau khususnya besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan niat hajat semua mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tambahan materi tentang sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana kita semua malam hari ini sudah memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, pergantian hari dalam bulan Qamariyah itu adalah waktu maghrib, bukan jam 12 tengah malam nanti. Jadi pergantian hari itu pas waktu maghrib
Jadi pada waktu masuk maghrib tadi berarti kita sudah mulai memasuki hari dan tanggal baru, di mana malam hari ini kita sudah mulai masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ada 4, yaitu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini yang 3 yang berurutan, kemudian yang 1 ini tidak berurutan, yaitu bulan Rajab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadisnya jelas hadis sahih. Beliau meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashri min Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, wala al jihadu fi sabilillah. Qala wala al jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sabda Rasulullah ini sangat jelas. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah. Tidak ada hari di mana amal soleh yang dikerjakan lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, yakni min ayyamil ashri, dibanding dengan amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Berarti kalau menurut hadis ini, sholat maghrib yang kita kerjakan tadi dengan berjamaah itu adalah sholat maghrib yang paling dicintai oleh Allah dibanding dengan sholat maghrib yang dikerjakan pada hari-hari selain 10 hari bulan Dzulhijjah. Wiritan atau zikir yang kita baca tadi setelah sholat jamaah itu adalah wiritan atau zikir yang paling dicintai oleh Allah dibanding dengan wiritan atau zikir yang dikerjakan pada selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ngaji malam hari ini kita ngaji, ini adalah ngaji yang paling dicintai oleh Allah dibanding dengan ngaji yang kita laksanakan pada selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti ngaji malam Kamis depan itu masih dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Malam Kamis depan masih 10 hari bulan Dzulhijjah.
Maka ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, itu sahabat ada yang bertanya, qalu ya Rasulullah wala al jihadu fisabilillah. Wahai Rasulullah, bagaimana jika amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Jihad dalam hadis ini maksudnya perang. Tapi jihad dalam hadis atau ayat yang lain bisa jadi bukan berarti perang. Karena mencari ilmu itu juga termasuk jihad fisabilillah. Tapi dalam hadis ini maksudnya membandingkan antara amal soleh yang dikerjakan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan jihad di jalan Allah. Apakah masih lebih dicintai amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibanding dengan berperang di jalan Allah? Kata Rasulullah, wala al jihadu fi sabilillah. Termasuk jika dibandingkan dengan berperang di jalan Allah, maka amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu masih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali jihadnya, berperangnya rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali kalau orang itu berperangnya ini dengan berbekal diri dan harta benda, jiwa raga dan harta benda. Kecuali perangnya ini dengan berbekal jiwa raga dan harta benda, falam yarji min dzalika bisyai'in. Dengan membawa bekal jiwa raga dan harta benda itu kemudian dia berperang di jalan Allah, tidak ada yang kembali satupun, tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya dia gugur dalam peperangan, kemudian harta benda yang dia bawa untuk bekal perang itu juga dirampas atau diambil oleh musuh. Baru berperang di jalan Allah yang seperti itu yang tidak ada yang mengalahkan dengan amal soleh yang dikerjakan, termasuk yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdasarkan hadis ini para ulama menganjurkan, mengingatkan kepada kita semuanya untuk meningkatkan amal soleh pada hari-hari pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ditingkatkan, sholat jamaahnya lebih diperhatikan, awal waktunya diperhatikan, kemudian baca ayat Al-Qur'annya juga harus lebih baik daripada hari-hari yang lain. Sholat malamnya juga diusahakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini betul-betul bisa dikerjakan dengan istiqomah. Zikirnya, berdoanya kepada Allah, termasuk juga sodakohnya. Jadi sodakohnya ini juga diusahakan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini bisa ditingkatkan. Dan termasuk juga adalah amalan puasa. Amalan puasa sunnah. Mulai kapan puasa sunnah? Ya mulai besok, hari Kamis itu, sampai dengan hari Jumat bulan Dzulhijjah tahun ini termasuk istimewa, dan ini biasanya terjadi 8 tahun sekali, yaitu pas hari Arafahnya itu jatuh pada hari Jumat. Sebelumnya ini tahun 2014, itu pas saya juga tahun itu sedang melaksanakan ibadah haji. 2014 itu wukuf di Arafahnya itu pas hari Jumat. Makanya ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat itu disebut dengan haji akbar. Apa haji?
Haji akbar. Kenapa disebut dengan haji akbar? Karena puncak dari ibadah haji itu adalah wukuf. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Meskipun amalan ibadah haji, rukun-rukun ibadah haji itu sebenarnya tidak hanya wukuf, tapi ada sa'i, ada tawaf, ada ihram, ada tahallul, dan ada wajib haji, melempar jumroh misalnya. Tapi disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Ini menunjukkan bahwa wukuf di Arafah itu adalah amalan haji yang paling pokok dibanding dengan amalan-amalan yang lainnya. Al-hajju Arafah, puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Sedangkan hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Jadi pemimpinnya hari-hari dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Sehingga bertemunya wukuf di Arafah atau hari Arafah dengan hari Jumat itu adalah bertemunya dua kemuliaan. Bertemunya dua kemuliaan. Oleh karena itu hajinya sampai disebut dengan haji akbar tadi itu, haji akbar. Bagi orang yang ibadah haji tidak disunahkan puasa Arafah, puasa tarwiyah enggak disunahkan. Karena mereka persiapan wukuf di Arafah itu juga butuh tenaga yang kuat. Ya, ketika wukuf itu mereka butuh tenaga yang kuat sehingga mereka tidak disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Mereka punya amalan wukuf di Arafah itu yang lebih utama dibanding dengan puasa. Nah, awake dhewe sing gak melok haji ya diusahakan bisa puasa. Lebih-lebih, ini lebih-lebih lah ya, lebih-lebih pada hari Arafah, pada hari Jumat minggu depan, bukan Jumat besok lusa, bukan. Pada hari Jumat minggu depan. Ya awake dhewe ngiras-ngirus gak budal haji, tapi ada amalan yang jika kita melaksanakan maka itu juga termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Lah kok kita kemudian tidak mengamalkan itu kan rugi kita. Ya, wis haji ora, poso juga tidak. Maka kita usahakan ya kalau bisa mulai besok itu kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa paling tidak hari Jumat minggu depan itu kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang puasa ini, tentang puasa, khusus tentang puasa. Kalau tadi kan hadisnya sahih yang meriwayatkan Imam Bukhari, dan di situ menyebutkan amal soleh. Amal soleh itu umum semuanya. Yang penting amal itu amal yang diperintahkan oleh Allah, itu termasuk amal soleh. Pokoknya amal sing diperintahno karo Gusti Allah itu jenenge amal soleh. Maka jika dikerjakan maka akan menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Lah tentang puasa ini secara khusus ada hadis lain yang menyebutkan amalan puasa. Salah satu hadisnya adalah diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu salah satu istrinya Rasulullah. Qalat, beliau berkata, arba'un lam yakun yada'uhunnan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meriwayatkan, yang menceritakan ini istrinya Rasulullah, namanya Sayyidah Hafsah. Kata Sayyidah Hafsah, kata beliau, arba'un, ada 4 perkara lam yakun yada'uhunnan nabi, yang Nabi tidak pernah meninggalkan 4 perkara ini. 4 perkara itu adalah siyamu Asyura. Yang pertama puasa hari Asyura.
Hari Asyura itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Oh, tanggal 9 ya. Tanggal 10 bulan apa? Bulan Muharram, bulan depan. Setelah bulan Dzulhijjah itu bulan Muharram. Jadi wong Jawa ngarani bulan Syura. Oh iya. Ya, bulan Syura. Tanggal 10 itu adalah hari Asyura. Nabi selalu mengisi tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura itu dengan berpuasa. Yang kedua, wal asru. Puasa hari 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari itu bukan berarti sampai tanggal 10, bukan. 10 hari pertama itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10-nya itu haram berpuasa. Tanggal 10 itu berarti sudah masuk hari raya Idul Adha, itu haram berpuasa. Termasuk yang diharamkan berpuasa tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Yang disebut dengan hari-hari tasyrik itu haram puasa. Jadi kalau mau puasa kok tanggal 11, 12, 13 bukan malah dapat pahala tapi malah dapat dosa. Ya, jadi kakasen ya, poso gak wayahe poso, tapi wayahe poso gak poso. Tapi poso gak poso. Jenenge kakasen. Wal asyru, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Pertama puasa hari Asyura, yang kedua puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasala satu ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid 13, 14, 15 itu setiap bulan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Puasa ayyamul bid namanya. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah warok atani qoblal fajri. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah yaitu melakukan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Ya, warok atani qoblal fajri ini bisa jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang disebutkan di dalam hadis itu nilai pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu juga tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini yang penting untuk saya sampaikan. Mengingat malam hari ini kita sudah memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah. Tingkatkan amal soleh mulai saat ini. Malam kita bangun untuk sholat tahajud, banyak berdoa kepada Allah. Salah satunya memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah pada waktu-waktu menjelang sholat subuh. Waktu-waktu menjelang sholat subuh itu waktu-waktu yang paling baik untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beristighfar. Secara khusus istighfar ini disebutkan di dalam ayat yang cukup panjang ya, yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada ayat wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ayatnya panjang, ada wal mustaghfirina bil ashar. Termasuk ciri-ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalannya adalah al-mustaghfirin, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah bil ashari, pada waktu sahur. Pada waktu sahur itu dijelaskan oleh para ulama waktu-waktu sebelum masuk sholat
subuh. Itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes. Ini mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya untuk mengisi bulan Dzulhijjah yang kita malam hari ini sudah berada di dalamnya dengan berbagai amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak mengisi amal soleh pada bulan Dzulhijjah ini, kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wes, tentang puasa ini memang hadisnya tidak seluruhnya ini sahih. Jadi ada hadis yang dinilai oleh para ulama itu lemah, dhaif. Tapi saya menemukan hadis tentang puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i saja. Imam Nasa'i, satu imam hadis, itu ada 3 hadis. Belum yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, belum yang diriwayatkan oleh imam yang lain. Ini ternyata hadisnya banyak. Dalam ilmu hadis itu ada keterangan begini: jika ada hadis itu lemah atau dhaif, tapi jumlah hadisnya ini, jalur periwayatannya ini banyak, maka banyaknya jalur periwayatan itu dapat menguatkan, dapat mengangkat hadis yang lemah itu menjadi hadis yang hasan. Paling tidak hadis hasan, bukan hadis sahih. Jadi di bawah sahih itu ada hasan, di atas dhaif itu ada hasan. Jadi hasan itu hadis tengah-tengah, kualitasnya sedang. Kalau dhaif itu lemah, kalau sahih itu jelas benarnya. Tapi kalau hasan itu sedang. Hasan itu artinya baik. Ya. Jadi tentang puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memang tidak satu hadis yang menjelaskan, yang meriwayatkan tentang puasa Rasulullah, ya, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-9, tetapi banyak hadis-hadis yang meriwayatkan amalan Rasulullah berpuasa pada hari-hari itu. Salah satunya yang saya temukan riwayat Imam An-Nasa'i itu ada 3 hadis. Belum juga riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat-riwayat imam yang lainnya. Sehingga saya mengambil kesimpulan berdasarkan ilmu hadis, meskipun misalnya hadisnya dhaif, lemah, tapi kalau periwayatannya ini banyak jalur, maka banyaknya jalur periwayatan itu dapat mengangkat hadis yang dhaif ini menjadi hadis hasan, walaupun tidak sampai pada hadis sahih. Saya kira itu penjelasan dari saya tentang amalan-amalan hari-hari pertama 10 hari bulan Dzulhijjah. Jelas ya? Insya Allah jelas. Mas Arif jelas nggih? Alhamdulillah nggih, matur suwun. Kita lanjutkan sedikit tentang sholat kusuf yang kemarin kita jelaskan ya, bahwa sholat kusuf atau sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu penjelasannya pertama merupakan sholat yang disunnahkan. Mayoritas ulama berpendapat disunnahkan dengan berjamaah. Waktu sholatnya pas mulai terjadinya gerhana matahari dan berakhirnya waktu sholat juga bersamaan dengan berakhirnya gerhana matahari atau bulan. Ya. Kemudian jumlah rokaatnya ada 2, tapi setiap rokaat itu ada 2 kali rukuk. Ini tidak biasa sholat-sholat selain gerhana itu umumnya 1 kali rokaat itu 1 kali rukuk. Tapi khusus untuk sholat gerhana itu 1 rokaat itu 2 kali rukuk. Ya, 2 kali rukuk.
dan dibaca jahar, dibaca keras bagi imam yang menjadi imam sholat gerhana, baik sholat gerhana bulan maupun sholat gerhana matahari. Kemudian dalam sholat gerhana tidak disunahkan adzan dan iqomah, cukup mengatakan as-sholatu jami'ah. Wes. Sekarang hadis 90. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, in khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, sahabat Ibnu Abbas, telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah. Fasalla, kemudian Nabi sholat. Faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Ini yang kita tidak bisa meniru. Kemudian Rasulullah berdiri dengan berdiri yang cukup lama. Lama berdirinya itu sama dengan membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz setengah. Kalau dibaca tartil itu sekitar setengah jam 1 juz. Kalau 2 juz berarti 1 jam. Kalau 2 juz setengah berarti 1 jam 1/4. Itu 1 rakaat. Saya nggak yakin kalau sampean semuanya bisa niru Kanjeng Nabi ini. 1 rakaatnya ketika gerhana matahari beliau yang dibaca surat Al-Baqarah. Summa raka'a ruku'an tawilan, rukuknya juga panjang. Ini kalau sampean sholat gerhana, supaya sampean paling tidak meskipun tidak niru persis Kanjeng Nabi, tapi sampean paham cara melaksanakan sholatnya. Berdirinya lama, rukuknya juga lama. Ruku'an tawilan summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awal. Setelah rukuk yang cukup lama, kemudian beliau berdiri dari rukuk. Ini berarti berdiri yang kedua. Ini juga berdiri dengan cukup lama. Kalau berdirinya iktidal kan sebentar. Iktidal itu kok berdirinya lama, malah tidak sah sholatnya. Iktidal itu, jadi bangun dari rukuk sebelum sujud, itu rukun yang pendek, bukan rukun yang panjang. Kalau ada orang iktidal, ini kok lama, lebih lama daripada rukuknya, malah tidak sah. Ya. Tapi untuk sholat gerhana, ini rukuknya panjang, tapi tetap lebih panjang bacaannya. Setelah itu kemudian berdiri dari rukuk, dan kemudian berdiri yang kedua ini juga berdiri yang cukup lama, tapi dunal qiyamil awal. Lebih pendek, lebih singkat daripada berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi, berarti ini rukuk yang kedua dengan rukuk yang panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal. Rukuk yang kedua ini lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Nah ini berarti kan rukuknya ada 2. Baru kemudian setelah rukuk yang kedua beliau sujud. Summa qama qiyaman tawilan, kemudian setelah sujud itu beliau berdiri dengan berdiri yang cukup lama. Wa huwa dunal qiyamil awal. Tapi berdiri yang kedua ini lebih pendek daripada berdiri yang rakaat pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk dengan rukuk yang lama. Wa huwa dunar ruku'il awal, yaitu rukuk yang lebih singkat, lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan, kemudian bangun dari rukuk dan berdiri lagi dengan berdiri yang cukup lama, tapi berdirinya ini dunal qiyamil awal, lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk lagi, berarti rakaat yang kedua itu rukuknya juga 2 kali, tapi rukuk yang kedua ini lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Summa rafa'a ra'sahu summa sajada, kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk kemudian sujud. Summan sorofa, kemudian beliau selesai sholat gerhananya.
wa qadin jalati syamsu fa khotoban nas. Setelah selesai sholat itu gerhana mataharinya juga ikut selesai. Jadi sholatnya Rasulullah itu kalau sholat gerhana waktunya sama dengan waktu terjadinya gerhana. Nek gerhanai 3 jam berarti sholatnya ya 3 jam. Kalau gerhananya 4 jam berarti sholatnya juga 4 jam. Kita tidak pernah, saya sendiri tidak pernah. Jadi sholat gerhananya ya singkat-singkat ya. Jadi gerhananya sudah mulai, kita baru mulai siap-siap sholat, sampai kita sudah selesai sholat, bahkan sudah selesai khutbah, gerhananya masih belum selesai, belum hilang. Ini menunjukkan bahwa kita ini ya masih belum bisa niru seperti Kanjeng Nabi ya. Kemudian jadi hadis ini sangat jelas. Jadi dijelaskan oleh para ulama, hadis ini menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana bulan maupun gerhana matahari. Jadi ada khutbah setelah sholat. Ya khutbahnya seperti khutbah Jumat. Ya, jadi isinya rukun khutbah itu sama. Khutbah Jumat, khutbah hari raya, khutbah sholat istisqa, khutbah sholat gerhana itu isinya sama, rukunnya sama. Jadi itu yang harus diperhatikan. Hadis berikutnya Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma qala ma habbatir rihu qattun illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbataihi wa qala Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban, rawahu Syafi'i wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam At-Tabrani. Ini bukan menjelaskan tentang sholat gerhana, tapi menjelaskan tentang kejadian alam, yaitu ketika ada angin kencang. Ya, angin kencang. Ya, orang Indonesia mengatakan ada angin puting beliung. Kalau Jawanya saya nggak berani mengucapkan saya. Ya, karena saman ketawa itu berarti saman sudah tahu. Ya, saya nggak berani mengucapkan. Tapi bahasa Indonesianya angin puting beliung. Angin puting beliung. Nabi pernah, bukan hanya pernah, yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas itu ketika terjadi angin kencang, Rasulullah langsung duduk berlutut. Duduk berlutut itu gimana? Duduk berlutut itu setengah duduk itu ya. Duduk berlutut. Duduk berlutut. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Doanya Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adzaban. Doanya singkat. Nanti bisa dipraktekkan oleh para santri. Syukur ada keterangan lain ketika angin kencang yang disertai hujan. Itu disunnahkan adzan. Disunnahkan apa? Adzan. Kalau sampean melihat hujan lebat disertai dengan angin yang kencang, segera ambil wudhu kemudian adzan di luar, jangan adzan di dalam. Adzan menghadap ke kiblat di depan rumah atau di depan, pokoknya di luar, jangan di dalam. Berarti sambil hujan-hujan, nggak usah hujan di luar, tapi yang tidak di tempat terbuka ya, di emperane omah lah, bahasa Jawa ini di emperane omah. Sampean adzan, karena dengan adzan itu angin akan kembali reda, hujan juga akan kembali reda. Beberapa waktu yang lalu, itu beberapa minggu ini di tempat kami tempat saya itu kan dekat sawah ya, rumah saya itu mewah, mepet sawah. Rumah saya itu mewah mepet sawah. Jadi barat rumah saya itu sawah. Kalau hujan dengan angin kenceng itu sangat terasa sekali. Jadi anginnya masuk
Jadi ke rumah itu, rumah saya yang paling barat, yang paling dekat dengan sawah. Itu sangat kelihatan sekali dari pohon-pohon yang kelihatan bergerak itu. Maka saya kemudian mesti saat itu ngajak santri-santri untuk azan. Ada yang azan salah satu dari santri atau saya sendiri yang azan. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali, berkali-kali ya, saya melakukan itu tidak sampai terjadi musibah, tidak sampai terjadi bencana. Beberapa jam setelah itu, ya, itu yang minggu yang lalu, dapat kabar melalui WA di kampung sebelah, itu banyak atap rumah yang jebol, banyak atap rumah yang terbawa oleh angin. Beberapa jam setelah kejadian itu, alhamdulillah, jadi beberapa kali saya melakukan itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mengajarkan selain azan tadi, ini doa. Tapi doanya dengan tidak berdiri, tapi duduk berlutut menghadap ke kiblat. Baca doanya tidak panjang. Allahumma ja'alha rahmatan wala taja'alha adzaban. Kalau diterjemahkan, ya Allah, jadikanlah angin ini atau hujan yang lebat ini sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Halo, paham ya? Jadikanlah angin yang kenceng ini, hujan yang lebat ini sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Kalau Arabnya tidak hafal, ya dibaca bahasa Indonesia. Tapi kalau Arabnya hafal, dibaca Arabnya Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dalam bab ini hadis nomor 92, wa anhu ini juga an Ibni Abbas. Jadi ternyata hadisnya banyak dari sahabat Ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu annahu shalla fi zalzalatin sitta raka'atin wa arba'a sajadatin wa qala hakadza sholatul ayati. Hadis ini menjelaskan tentang sholat yang disunahkan ketika terjadi bencana. Yang disebutkan di dalam hadis ini zalzalah. Zalzalah itu artinya gempa. Jadi ternyata gempa itu juga pernah terjadi pada masa Rasulullah. Angin kenceng, hujan lebat juga pernah terjadi pada masa Rasulullah. Kalau angin kenceng tadi, Nabi cukup berdoa dengan duduk berlutut. Tapi kalau gempa, ini Rasulullah ternyata melakukan sholat. Sholatnya situ rokaatin, 6 rokaat. Wa arba'u sajadatin, jadi 4 sujud. Ini sholat apa? Jadi 4 rokaat, 6 rokaat tapi 4 kali sujud. Padahal sholat itu biasanya setiap rokaat itu kan 2 kali sujud. Maka dijelaskan oleh para ulama di sini, bahwa sholatnya ini seperti sholat gerhana. Jadi seperti sholat gerhana. Sholat gerhana itu berarti 2 rokaat, setiap rokaatnya 2 kali rukuk, ya. 2 rokaat berarti nanti ada 4 rukuk, ya, 4 sujud, 4 rukuk. Ini termasuk yang disebutkan pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ini disunahkan sholat 2 rokaat, sholat sunnah namanya, sholat sunnah. Wis pokoknya niat sholat sunnah 2 rokaat, ya, niat sholat sunnah 2 rokaat ketika terjadi gempa atau bencana-bencana alam yang lainnya.
Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyebutkan pendapatnya ini sholatnya tidak dengan berjamaah, tapi sholatnya dilakukan sendiri-sendiri. Nek wayahe bencana ngenteni jamaah, ya apalagi diumumkan di masjid, di musola, selak bencanai menimpa ya. Jadi ketika tahu bencana sudah langsung wudu, langsung sholat sendiri-sendiri. Ini ilmu dari Rasulullah yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bencana di dunia ini. Apalagi mudah-mudahan kita semuanya juga diselamatkan oleh Allah dari segala siksa nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.